Kenapa ilmu RDAY yang disampaikan Pak Haji kepada kita semua ini harus kita kerjakan secara ekstrim? Intinya kan itu, karena hajat kita ekstrim. Kita harus bikin takjub Allah supaya Allah bikin takjub kepada kita. Kita mau juara, maka kita latihannya harus ekstra, harus berbeda dengan yang tidak mau juara, yang biasa-biasa saja. Karena kita mau juara di hadapan Allah, maka kita mendekatnya ke Allah harus lebih ekstrim lagi. Apa yang diajarkan Pak Haji kepada kita? Kita intinya harus, tadi sudah disampaikan Mbak Nadia, harus bangun jam 00 dipaksain, harus mandi, harus sholat tahajud, sholat witir, paksain baca Quran. Itu ilmu dasar. Kenapa ini diajarin Pak Haji? Apakah Pak Haji omon-omon doang? Ya, Pak Haji mendasarkan kita dipaksa untuk bangun jam 00 karena Allah juga memaksa kita. Dasarnya ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan. Nah, ayo coba dibuka dulu Pak, dibuka dulu Pak. Dibuka. Ayo dibuka. Ada yang ada yang di HP-nya ada Al-Qur'annya enggak? Iya. Coba dibuka dulu. Dibuka. Al-Muzammil ya Pak. Al-Muzammil. Nanti dibaca Pak, biar nanti lebih kental. Biar lebih mantep. Ini benar enggak sih itu ya? Ada yang sudah ketemu? Ayo dibuka dulu Bapak Ibu. Pak Jamil. Pak Jamil. Muzamil, Pak Jamil. Oh iya. Pak Jamil sudah ketemu? Udah ketemu belum? Siapa yang udah ketemu? Ayat 1 kita diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muzammil. Artinya hai orang-orang yang berselimut. Nah, selimut itu ada dua macam. Selimutnya yang bernafas, selimutnya yang bisa kentut, dan selimut yang diem saja. Nah, kalau selimutnya ternyata yang sedang menyelimuti Bapak, selimutnya kentut-kentut terus. Jadi harus apa tuh? Selimutnya bisa teriak-teriak, bisa mendesah, teriak selimutnya, maka diwajibkan bangunnya harus mandi. Orang berselimut dipanggil oleh Allah yang berselimut. Artinya apa? Tidak boleh berselimut terus, harus disingkirkan selimutnya, baik itu selimut yang kentut maupun selimut yang lemah, ya gitu. Emang dipanggil kita oleh Allah. Ayat yang kedua. Coba udah ada belum yang ketemu Bapak? Ayat yang kedua panggilnya. Ada yang ketemu? Kum. Oh ini Ibu nih, Pak. Kum. Ini Ibu ketemu nih, coba nih. Ya. Kum. Artinya bangun. Ya. Apanya yang bangun? Matanya Pak. Yang bangun, bukan adiknya yang bangun. Ya. Matanya yang bangun ya Pak. Bangun, suruh bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam itu untuk sholat, walaupun hanya qalil. Pak Qalil ada Pak Qalil? Pak Qalil ada Pak Qalil? Pak Qalil itu Pak Letik. Iya, walaupun kecil, walaupun sedikit, disuruh bangun. Tunggu Pak. Ayat yang ketiga, biar mantap ini, yang kuncinya di sini. Ayat yang ketiga. Udah ada yang ketemu belum? Ayat ketiga Ibu udah ketemu? Yuk, yang ada Al-Qur'annya dibuka itu Pak. Ibu itu udah ketemu tuh Pak. Ibu itu udah ketemu. Sudah. Ayat yang ketiga. Baca. Ayo coba. Bisa Pak dibacakan Pak? Ya. Nisfahu awin kus minhul qalila minhu qalila. Nisfahu awil kus minhu qalila. Artinya separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Nisfahu separuhnya. Hunya larinya kemana hunya? Nisfahu ke malam. Separuhnya apa? Separuhnya malam.
nisfahu. Ada istilah Bapak Ibu familiar dengan nisfu Sa'ban. Nah, berarti apa? Tengah-tengah bulan apa? Sa'ban, berarti pas purnama. Kalau nisfunya lail, nisfunya malam, berarti jam tengah-tengahnya malam. jam berapa tuh Pak? Jam 00. 00. Itu kan menunjukkan disuruh bangun. Terus tanyakan kita, bangunnya kapan Allah? Dijawab di ayat yang ketiga, 1/2-nya malam. Kurang boleh enggak? Nisfahu, apa tadi? Awing kusminhu, atau kurang sedikit darinya. Qalila, sedikit. Sedikit. Jadi kurang sedikit. Boleh ya Pak, kurang sedikit ya. Terus tanya kita, boleh enggak lebih? Nah, dijawab juga oleh Allah ayat yang keempat. Ayat yang keempat coba Pak dibaca, Bapak Ibu dibaca coba. Aujid alaihi wartilil Qur'ani tartila. Qur'ana tartila. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya. Boleh berarti ya tadi? Boleh berarti. Atau lebih sedikit dari 1/2 malam, ya Pak ya? Jadi boleh. Jadi Allah itu sangat bijaksananya di situ. Kurang sedikit atau lebih sedikit dari tengah-tengah malam. Terus disuruh apa kita di situ? Disuruh baca Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara lancar, tartil dan runtut. Bukan dipilih-pilih. Bukan dipilih Yasin aja, bukan. Tapi runtut mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Iya. Kalau kita sudah pernah khatam, balik lagi, khatam lagi, balik lagi, khatam lagi, 3 kali khatam, nanti bacanya pasti lebih cepat. Ya, pasti lebih cepat. Nah, itu. Jadi inilah bentuk ibadah ekstrim kita kepada Allah dengan hadir di tengah-tengah malam. Dan ada dasarnya ya Pak? Iya. Ada dasarnya. Kenapa kita disuruh malam-malam? Jawabannya di ayat yang ke-6. Baca lagi Pak, Baca Bu, lagi, coba yang dibaca ke-6. lagi ayat yang ke-6. Yang ke-6, ayat ke-6. Nih. Ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya asadu wa aqwam. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, Mantap. Jadi mantap. kenapa malam? Karena bangun malam itu bisa memberikan pengaruh terhadap jiwa yang kuat. Pengaruhnya terhadap jiwa kita jadi kuat. Mentalnya kita mental baja, tenang, tidak mudah gundah, gelisah, murung, sedih. Sifat 18 akan lenyap dengan kita bangun malam, beribadah di malam hari. Nah, Pak Sidik, tunggu dulu Pak Sidik. Teman-teman di YouTube juga nih mau tahu, kira-kira nih hari ini kita ngomongin apa dari tadi pagi? Dari tadi pagi teman-teman YouTube, kalian kalau mau datang ke RDAY, kita sudah lakukan meditasi kecil ya, meditasi yang memang betul-betul buat menenangkan jiwa. Jadi meditasi yang dilakukan di sini adalah bukan meditasi yang model-modelnya aliran-aliran apa, enggak. Ini lebih kepada kita kayak ya tarik nafas, buang nafas. Nah, datanglah ke RDAY di sini. Kalau mau datang ke sini setiap hari Sabtu, nanti kita lakukan bersama-sama. Kita juga bisa mengeluarkan semua negatif-negatif yang ada di dalam diri kita. Lanjut, nanti kita akan terus adakan yang namanya live, di mana nanti ada juga tamu-tamu yang luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, di sini
Ada yang juga dipandu sama Pak Sidik, ada juga dipandu nanti dari tamu-tamu yang memang sudah bukan lagi jadi tamu tapi udah mulai katam terhadap urusan hidupnya. Dan ini juga ada biduan kita yang juga katam terhadap urusan hidupnya. Nanti kita coba korek-korek kembali bagaimana mereka menghadapi luar biasanya dunia ini biar bisa terus sampai menuju hal yang kita inginkan. Itu juga ridhonya Allah. Gimana cari ridhonya Allah? Ada di sini di RDAY. Dan semua yang sudah dilakukan di RDAY yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak yang ganteng satu tadi nih. Nah, apa aja ternyata sudah ada di Al-Qur'an. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh, bahwa apa yang sudah disarankan sama Pak Haji lewat ilmu RDAY itu bukan kaleng-kaleng dan bukan hanya cuman ilmu semata, enggak, ada dasarnya. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk Pak Ganteng ini. Aku bilang Pak Ganteng aja deh. Biar bisa menjelaskan kembali di balik layar, dan nanti di sini teman-teman juga akan bisa lebih pas lagi untuk memahami apa aja yang memang RDAY sudah ajarkan. Monggo Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, harus semangat untuk ibadah malam. Kenapa? Karena di waktu malam itu waktu yang paling tepat untuk kita hadir mendekat kepada Allah. Allah tadi sudah sebutkan di ayat yang berapa? Ke-6 tadi, bahwa bangun malam itu memberikan pengaruh terhadap jiwa kita itu jadi kuat, jadi tenang, jadi tidak gundah. Terus ucapan kita itu menjadi kuat, ucapannya tajam ya Pak? Tajam. Kenapa? Karena lisan kita dihiasi dengan baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu menjadikan apa yang kita ucapkan bisa manjur. Kalau bahasanya mana dia mandi. Mandi. Bukan mandi tapi mandi. Mandi. Bahasa Jawa ya Pak? Iya. Di sini ada yang dari Jawa nih. Banyak ya. Anjur, apa yang kita ucapkan gampang Allah kabulkan. Kenapa harus malam? Kok malam-malam Allah? Siang gimana kalau siang? Dijawab di ayat yang ke-7. Coba dibaca lagi untuk bapak-bapak dan dari teman-teman di YouTube. Gimana ibadahnya kalau misalnya siang? Kenapa harus siang? Kenapa harus malam? Kalau siang kenapa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innalaka nahari sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Nah, jadi Allah memaksa kita di malam hari untuk bisa khusyuk beribadah kepada Allah, karena di ayat yang ke-7 itu Allah mengingatkan kita. Kenapa harus malam Allah? Karena di siang hari itu urusanmu sangat banyak, sangat panjang, maka nggak bisa fokus. Nah, Pak Ganteng, misalnya nih kalau ada yang bekerja di malam hari, kebalik, nah tuh gimana? Iya, tapi tetap ada waktu kan yang bisa dekatkan kepada Allah. Kalau itu ditanyakan ke Pak Haji, pertanyaan itu jawabnya gampang Pak Haji. Gimana Pak Haji kalau ngomong? Kalau ditanya gitu jawab, lo kerja malam mulai dari umur 15 tahun sampai 60 tahun apa? Sampai 70 tahun naik Pajero naik Alphard enggak? Rumahnya 1000 meter enggak? Enggak, utangnya yang malah banyak. Ngapain kita mengabdi, menyiksa diri, ternyata kita malah di akhirnya malah hutangnya banyak. Kenapa enggak harus dibalik mindsetnya? Iya. Karena ilmu Allah seperti itu. Karena di siang hari waktumu sangat panjang, urusanmu sangat banyak, sangat panjang.
Maka mindset ini harus kita rubah mulai dari sekarang. Kenapa? Itu ya. Bisa? Masih bisa konsentrasi enggak ini? Bisa. Benar. Boleh dites. Berhadiah ini tesnya. Bisa ya? Bisa dong. Dites konsentrasi. Konsentrasi, dengarkan kata-kata saya. Di sini Dengarkan kata-kata saya. Kata-katanya ada, boleh dikerjakan kalau ada kata kuncinya. Kalau kata kuncinya tidak diucapkan berarti, kalau mengerjakan berarti salah, didenda. Berani? Ngetes konsentrasi, coba ya. Konsentrasi. Dimulai, tadi dimulai. Kata kuncinya adalah kata Pak Haji. Kalau saya tidak bilang kata Pak Haji, maka jangan dijalankan. Tapi kalau saya bilang kata Pak Haji, baru dijalankan. Contoh, kata Pak Haji, angkat tangan kanan. Yang tinggi. Nah, berarti kalau jangan angkat berarti salah. Angkat tangan kanan belum turun kan? Berarti yang turun salah. Nah, gitu. Contohnya gitu, ini contoh. Angkat tangan kiri. Nah, salah apa benar? Salah. Kenapa? Belum ada passwordnya. Boleh teman-teman YouTube ikutan juga yuk. Ya, tepuk tangan semua. Teman-teman YouTube ikutan ya. Ini siap. yang luar biasa ini. Siap Semua? Semua siap? Oke. Mulai kalau sudah ada kata kuncinya, walaupun saya sudah bilang mulai berarti belum berlaku. Iya. Kalau saya sudah mulai tapi ada kata kunci, ada password, berarti boleh dilakukan. Oke, siap? Passwordnya ingetin ya. Passwordnya adalah apa tadi? Passwordnya ingetin. Kata Pak Haji. Ya, mulai ya. Mulai. Berdiri. Oh, udah. Betul. Tepuk tangan Ibu. Ya. Berarti sudah konsentrasi nih. Oke. Kata Pak Haji, berdiri. Iya. Ayo berdiri Bapak Ibu. Gak ikut tuh ya? Tidak ikut, nggak apa-apa. Nggak ikut nggak apa-apa. Oh, udah berarti duduk aja ya. Sudah siap ya. Oke, duduklah, duduk. Pak ganteng nih, ngerjain orang. Duduk. Ah, udah, berarti yang duduk tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti pesertanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oh, yang menang berarti yang berdiri dong ya. Benar, oke. Iya, belum disuruh Pak Haji. Teman-teman di sini lagi seru banget ini kita main kuis. Kata Pak Haji, angkat tangan kanan ke atas. Yang duduk sudah jadi peserta. Yang duduk sudah jadi penonton sekarang. Jadi penonton karena salah. Tidak usah ikut jadi penonton. Ya, angkat tangan kiri. Oh, nggak ada ya. Oke, baik Bapak sekalian, nanti kalau Pak Haji datang akan diberi hadiah yang luar biasa. Sekarang turunkan tangan dulu. Enggak mau. Sudah turun, duduk, sudah melanggar, duduk. Ya, kata Pak Haji, turunkan tangan kanan, angkat tangan kiri. Nah, duduk. Ayo konsentrasi ya teman-teman di YouTube, ikutan juga ya. Ikutan juga konsentrasi ya. Ingat keywordnya apa kata Pak Haji. Passwordnya kata Pak Haji. Oke. Sekarang
Kata saya angkat kedua tangan. Nggak bisa. Oke, udah ya, selesai sekarang. Duduk semua. Nggak mau duduk itu, nggak mau duduk. Udah selesai, duduk. Hah? Oh, kata Pak Haji. Ya. Kata Pak Haji, balik kanan. Ayo balik kanan yang mana? Ayo Bu. Balik kanan. Balik kanan yang mana? Balik kanan. Balik kanan doang, berarti yang balik 100% duduk. Iya, balik kanan itu kayak gimana coba? Kanan doang ini bukan hadap kanan, duduk. Hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan tuh duduk. menghadap kaca. Balik kanan doang, balik kanan. Boleh balik kanan, kanan doang. Udah, kan yang hadap kanan, yang menghadap ke kanan tinggal 1, 2, 3, 4. Enggak, ini di belakang. Ya udah, ikut enggak apa-apa. Duduk. Ibu duduk yang kerudung coklat. Udah duduk, sudah selesai, udah duduk Bu, duduk selesai. Enggak mau. Enggak mau. Kata Pak Haji, angkat kedua tangan ke depan, tangannya ke depan ya. Ah, yang pakai baju merah duduk. Kan nggak ada kata Pak Haji. Udah, turunkan. Udah selesai, turunkan. Kata Pak Haji, turunkan tangan kanan, tangan kiri. Nah. Ibu. Ayo tinggal tiga. Kata Pak Haji, turunkan tangan kiri, tangan kanan diangkat. Oke, maju ke sini dikasih hadiah. Sini tiga. Sini kasih hadiah. Maju sini. Gugur tinggal 2 nih. Wah, ini konsentrasi banget ya berarti Mas sama bapaknya nih. Ini masih ada ini. Iya. Ini masih. Kelihatan. Ini efek meditasi kali ya. Oke, baik. Sekarang kata Pak Haji, mundur 2 langkah. 2 langkah Pak. Iya. Maju 1 langkah. Nah. Yes. Oke, tinggal 1 ya berarti. Pemenangnya adalah Mas siapa namanya? Belum ditanya. Pertanyaannya harus ada kata Pak Haji baru boleh jawab. Apa? Jawab, kan nggak disuruh jawab, ngapain jawab? Kan nggak ada kata Pak Haji. Nggak ada kata Pak Haji. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ganteng. Gagal. Sekali lagi katanya. Baik, konsentrasi. Baik Bapak sekalian, kenapa kita tidak bisa konsentrasi? Karena kita terlalu dibebani pikiran. Kita terlalu banyak mikir. Apa ya nanti ya? Udah. Makanya gugur semuanya sekian. Utuh hadiahnya nggak jadi keluar. Jadi Bapak Ibu,
ini pelajaran banget ya. Ini games tapi belajar juga. Artinya kita tuh tadi kan sudah belajar untuk meninggalkan semua negatif, meninggalkan semua urusan, meninggalkan semua apapun yang memang kita udah terbebani yang tadi dibilang sama Pak ganteng ini satu lagi nih. Jadi Bapak Ibu coba ini dilatih sendiri di rumah. Ketika nanti di rumah ada ya buat diri sendiri aja. Kira-kira gimana kita itu berkonsentrasi itu penting. Fokus itu penting. Begitu ya Pak Ganteng? Ya, siap. Ah, iya. Karena berharap tidak akan terjadi. Karena berharap tidak akan terjadi itu diulang. Oke, jadi ini harus ditutup juga. Kata Pak Haji harus diakhiri. Sekarang berarti berakhir. Iya. Tadi kalau saya belum tutup dengan kata Pak Haji selesai, berarti masih berlaku. Baik, Bapak sekalian, ada yang harus kita pelajari saat sekarang yang kemarin sama Pak Haji dipesankan untuk disampaikan pada setiap ada privat, setiap ada ini. Sekarang kita sedang menghantarkan tamu-tamu RDAY untuk bisa mengevaluasi diri. Kenapa sih kok sudah menjalankan ilmu RDAY, baik itu bangun malam sudah. Jadi ke Pak Haji mesti bilang bangun malam sudah Pak Haji, mandi sudah, baca sholat sudah, baca Quran sudah. Kok masih gini-gini aja? Sholat ba'diyah qobliyah sudah, sedekah sudah Pak Haji, tapi kok belum ya. Bentar, matiin dulu ya. Matiin HP-nya aja, jangan yang telepon. Baik, Bapak sekalian, ilustrasi kemarin yang disampaikan Pak Haji kepada kita semua, tamu-tamu kemarin, itu ilustrasi yang gampang sekali untuk dicerna. Apa ilustrasinya? Kenapa kita lemot? Kenapa kita macet? Kenapa kita tidak bisa mencapai satu tujuan? Itu ibarat yang paling gampang, kata Pak Haji, adalah karena di karburator mobil kita, kenapa mobilnya tidak lancar? Karena keraknya sudah terlalu banyak, kotor, sudah kemasukan yang dimasukkan harusnya pertama turbo kecampuran macam-macam, ada apapun dimasukkan di situ, bahkan minyak remnya habis pun yang dimasukkan adalah teh pahit. Nah, pengalaman. Karena ke jalan kehabisan. Apapun dimasukkan di situ, sehingga terjadilah kerak-kerak di mesin yang menghambat semua perjalanan itu. Ada filternya juga kotor, mesinnya kotor, radiatornya juga kotor, nggak bisa jalan, airnya juga mampet. Itulah yang menjadi penyebab mobilnya mogok. Kalau bisa jalan pun jalannya juga gendut-gendut, tersendat-sendat. Kalau bisa jalan pun tidak bisa kenceng. Kebayang nggak nih ibu-ibu? Ini kan buat bapak-bapak nih. Ini ilustrasi yang dipesankan Pak Haji untuk disampaikan. Iya. Lalu gimana caranya? Kenapa ini? Ini ilustrasi secara faktual ya. Kita bisa melihat mobil kita, motor lah yang paling gampang, semua bermotor. Kalau mesinnya kotor seperti itu, apa yang harus dilakukan? Servis, bongkar mesin, bersihin di kolter, bersihin, disemprot sama apa itu? Semprot. Iya, semprotan yang semprotan gitu. Yang pembersih apa? WD-40. Nah, semproti, jadi bersih. Nah, seperti itu juga lah hajat kita. Kenapa kita
lemot seperti itu karena kerak-kerak di dalam hati kita itu nota-notanya sudah terlalu banyak. Nah, Pak Ganteng, maaf nih, tadi pagi kita udah lakukan nih ya. Jadi yang tadi untuk mengeluarkan negatif-negatif tadi yang kita tutup matanya dulu, kita keluarkan dulu, itu sama seperti tadi yang Pak Ganteng kasih tahu. Jadi Pak Haji juga udah sarankan seperti itu Pak Ganteng. Jadi memang udah ada relasinya nih ke situ. Ya. Jadi gimana cara menservisnya? Cara menservis diri kita dibawa ke bengkel. Nah, bengkelnya Bapak Ibu sudah datang ke RDAY. Nah, bengkelnya tidak harus kita yang menservis, tetapi ini servis mandiri. Jadi dikursusin cara menservis motor, cara menservis mobil. Nah, begini loh caranya membersihkannya. WD 40-nya bisa diambil, dipakai, cara bukanya seperti ini supaya motornya, supaya mobilnya bisa berlari kencang. Jadi bukan Pak Haji, bukan RDAY yang menjadi pengaruh untuk motor Bapak bisa jalan kencang, tapi mandiri Bapak Ibu lah yang mampu menghantarkan motor Bapak bisa lari kencang, bisa mencapai hajat yang diinginkan, hajat yang dimohonkan cepat terkabul. Nah, gimana caranya? Caranya sudah diajarin oleh Allah. Nah, Pak Haji sudah sering mengajarin, tapi ini kita ulangi lagi untuk memperkuat, mempertegas bahwa gimana caranya agar kerak-kerak itu bisa bersih. Kadang kita sudah melakukan ini, sudah disemprot WD 40, tetapi kok belum hidup. Nah, itu baru ngersih kerak-keraknya yang di luar. Yang di dalamnya perlu dibuka, disemprot, dibersihin semuanya, selang-selangnya harus dibersihin. Apa korelasinya dengan hajat kita, dengan diri kita? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah bangun malam, sudah baca Quran, sudah mengerjakan ilmu-ilmu yang Pak Haji ajarkan, tetapi ternyata hajatnya masih kecil-kecil yang keluar kabul. Kalau motor baru di starter baru ada keluar perapiannya, baru keluar apinya, tapi belum bisa reng, belum bisa. Tapi ada harapan. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan selama ini belum sampai bisa mencapai hajat yang kita inginkan, karena itu masih dalam proses recovery, proses pembersihan kerak-kerak yang ada di dalam badan kita, kerak-kerak yang ada di tubuh kita. Jadi Pak Ganteng, dari kita proses nggak boleh protes. Jadi karena kemarin ini ada luar biasa. Sama Pak Haji sebetulnya suruh testimoni, tetapi karena siapa yang testimoni Pak? Ada tamu yang privat 2 hari yang lalu ya, yang cewek. Datang nggak? Cewek itu, datang nggak orangnya? Enggak, minggu depan bisanya katanya. Oh gitu. Jadi dia karena harus izin suaminya dulu. Oh baik. Luar biasa, tapi karena kesabaran dan ini perlu untuk ibu-ibu. Nah, gimana tuh Pak? Coba Pak. Ini perlu nih, karena ibu-ibu banyak protesnya nih. Juga perlu untuk bapak-bapak untuk hati-hati. Gitu. Gitu. Jadi dengerin ya YouTube, warga YouTube nih, dengerin nih. Ilmu yang dipraktekkan oleh, nggak usah disebut namanya, nggak usah, Mbak ini itu, gitu, Mbak ini mana? gitu. Tangerang kemarin ya. Tangerang. Ya, Mbak ini yang dari Tangerang. Jadi dia ibu rumah tangga, suaminya kerja di pertambangan. Oh jauh ya. Uangnya banyak pasti banyak. Tapi
dia merasa hampa karena uangnya tidak bisa dipegang. Pas ada ya? Oh, pas ada mendengarkan ya, pas ada. Ya, pas ada. Jadi ini ceweknya ini, istrinya ini nggak bisa pegang duit suaminya nih. Nggak bisa pegang uang. Akhirnya dengan keputusasaannya lihat YouTube RDAY langsung datang privat. Waktu itu dipraktekin 1 bulan pertama tidak ada reaksi. Oh, nggak ada reaksi sama sekali. Reaksi. Akhirnya dia bisa nggak ya? Yang dilakukan apa? Untuk menaklukkan suami. Karena ibu, ini bapak jangan dengar ya. Bapak-bapak waspada ya. YouTube waspada ya buat bapak-bapak. Ilmu yang dipraktekkan mbaknya ini manjur mujarab, bisa suaminya bertekuk lutut. Gimana tuh pas Pak? Punya uang banyak itu ya biasa lah. Colek-colek. Laki-laki kalau uangnya banyak kemarin ya itu. Bukan lagi lupa daratan, lupa lautan. Nah itu uangnya nggak masuk ke istri tapi uangnya masuk ke yang lain. Itu nggak ngumpul. Laki-laki itu berpegang bertingkah. Iya, bertingkah. Pegang uang banyak bertingkah. Maka ilmu ini waspada bapak-bapak. Apa yang dilakukan dia? Sederhana. Hanya colek cebokan diminumkan ke suaminya. Maka hati-hati Bapak Ibu nanti kalau minum ya. Diminumkan, tetapi ada slupnya, ada ganjalnya bagi dia. Apa? Ini yang berat. Oke, apa tuh Pak? Sedekah makanan favorit suaminya. Oh. Disedekahkan pas 99 hari. Itu boleh nyicil berarti? Boleh nyicil? Boleh nyicil ya. Apa akhirnya? Dia kesini privat yang kemarin itu hanya ucap syukur, terima kasih Pak Haji. Sekarang 100% gaji suami masuk ke saya. Wow, mantap. Nah itu cuma kunciannya itu yang penting, sedekah makanan favorit suami disedekahkan ke sini. Jadi itu ada rumusnya Pak? Ada rumusnya? Sedekah makanan favorit, jumlah nilai harga makanan favoritnya kali 500 anak yatim dikali 12 boleh dicicil. Gitu. Sekarang lumayan sudah mau beli rumah di Jakarta Selatan, padahal sudah kemarin megang sudah punya rumah. Sekarang mau mendekat ke kantor suaminya mau beli rumah lagi, pasti bisa. Luar biasa. Ini yang kita sampaikan bukan ilmunya itu, jangan dipraktekkan ke bapak-bapak. Ini saya sampaikan ini kenapa? Karena yang kita ambil dengan kaitannya ilmu yang saya sampaikan ini adalah dia tidak protes. Yes. Dalam sebulan belum ada reaksi, terus kerjakan terus. Akhirnya mulai. Kenapa? Karena bisa jadi masih membersihkan kerak-keraknya. Karena berproses itu Pak. Berproses tadi. Iya, jadi jangan diprotes. Siap prosesnya. Iya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian agar hajat kita terkabul? Satu tadi itu tidak berharap, jalani, syukuri, nikmati. Prosesnya seperti itu, seperti proses saat Bapak Ibu jadi kemanten baru dulu. Nah, gimana tuh Pak jadi kemanten baru Pak? Pas kemanten baru kan nggak mikir. Greng. Langsung aja. Langsung intinya. Bapak mikir bolongannya di mana gitu enggak kan? Jalani saja, disyukuri dan dinikmati. Nggak pernah kita berproses. Yuk kita bikin anak yuk. Enggak ada. Ini jadi enggak ya anaknya ya? Sekarang ini enggak tanya. Terus dikeker dulu gitu ya Pak. Sebelah mana bolongannya gitu ya, enggak gitu kan? Hajar aja pokoknya. Prosesnya jadinya yang kapan, yang
model yang mana, nah itu terserah Allah pas yang jadinya. Kadang disengaja aja malah tidak jadi, yang nggak sengaja malah jadi. Nah, Pak Ganteng, kalau ini untuk yang sudah berproses terhadap masalah atau anugerah, tapi dia berpasangan, gimana kalau dia itu nggak ada pasangannya? Ya. Nah, gimana Pak Ganteng? Ayo kita diskusi di sini semua ya. Apa ya kata Pak Haji kemarin ya kira-kira kalau nggak ada pasangannya nih gimana nih Pak Ganteng? Jadi kan pasangan. Iya. Pasangan ya. Tanyakan pasangan. Oh iya. Kalau nggak ada pasangan kan gampang, pasangan kan banyak. Oh gitu ya Pak. Iya. Pak Ganteng, tapi gini Pak Ganteng, gini, ini ada nih contoh yang nggak punya pasangan nih. Coba, boleh ya kita kesini sebentar ya Pak Ganteng ya? Iya. Boleh ya? Oke, Mbak, ini tolong kenalkan dulu, nggak ada ini ya, nggak ada ini. Oh iya ya, ya. Dari teman-teman YouTube dan teman-teman yang ada di sini semua jadi jadi ketabrak itu. Kenalkan dulu, ini adalah biduan kita yang ada di kandang kembe. Dan biduan ini profesinya luar biasa ya. Dia sering juga dipakai sama RDAY untuk bernyanyi-nyanyi. Nah, coba Mbak, perkenalkan dulu namamu siapa? Nama kampung apa nama panggung? Oh, nama panggung boleh dah. Jangan ya. Di sini semuanya asli. Asli tidak ya. ada yang rekayasa. Oh iya, betul. Nama saya Zulaiha. Panggilannya? Iya, panggilannya Eha. Eha ya, Pak, Bu panggilannya Eha. Iya. Nah, Mbak Eha, Mbak Eha kesini waktu itu ngapain kok bisa sampai sini? Banyak kayaknya. Itu sebenarnya kan seperti perintah Pak Haji ke saya, masa lalu lupakan. Oh gitu, masa lalu lupakan. Nggak usah diingat-ingat. Nggak usah diingat-ingat. Apa tuh masalahnya? Pengen tahu ya? Pada saat itu, gitu ya. Ya, pada saat itu. Ya. Tahun 2020 itu kan zamannya benar-benar pandemi COVID. Iya. Sedangkan saya cuma penyanyi. Otomatis kan keadaan harus rame gitu kan, dan yang hajat pun di-cut, pokoknya tidak boleh ada hiburan. Dan mantan juga. Oh, sudah bermantan. Oh, udah mantan, Bu. Jadi ini yang buat single-single, yang single-single. Jadi tahun 2020 itu masih. Oh, masih. Cuman sama pekerjaannya kita satu profesi. Oh, satu profesi. Sebagai pemain juga. Akhirnya kan ketutup dong. Nah, tapi dia ada kerjaan juga. Nah, saya tahun 2020 itu alhamdulillah. Saya sebut sekarang alhamdulillah. Kalau dulu, apa sih Allah gitu kan? Kalau dulu masih protes begitu ya? 1 tahun Mbak. Nah, saya ketuk palu itu 2021. Pokoknya alhamdulillah semua anugerah hutang diserahkan ke saya. Oh, oke. Karena memang aset itu ya maaf, motor, mobil semua atas nama saya. Oh, oke. Jadi otomatis datangnya ke saya. Boleh cerita sedikit? Boleh. Seperti tadi Pak Ganteng ngomong, laki-laki itu kalau ada duit bertingkah nggak Bu? Itu banget bertingkah. Iya. Oke. Sama berarti ya? Sama. Iya, sama. Pak, maaf ya Pak. Sepertinya Bapak itu tersinggung itu. Langsung keluar. Iya. Jadi yang bikin saya nggak percaya tuh dia tuh bucin banget ke saya. Nah, itu ini karena satu. apa? Karena apa? Bucin sekali. Ya, gitu. oh iya. Iya. Jadi seolah-olah dia nggak akan macam-macam nih, cintanya cuma sama gue. Gitu. Oke. Pokoknya setiap hari dia mengatakan, papa tuh cinta banget sama mama. Oh gitu ya. Teruslah begitu ya. Tapi selama saya berumah tangga sama dia itu, bahkan sudah lebih dari 3 kali diselingkuhi. Oh oke. Nah. Diselingkuhi Bu, mau Bu diselingkuhin Bu? No, jangan ya Bu ya. Semoga tidak. Iya nggak boleh ya. Nah, beberapa kali diselingkuh itu saya selalu marah, saya selalu cemburu, saya selalu tapi setelah itu
terserah lu deh mau ngapain. Ini setelah DRDAY nih? Belum. Oh belum, oke. Belum, tapi rasa marahnya tuh ada. Ada, oke. Terserah lu, bla 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 bla. Iya. Terus pas lagi di RDAY, udah ketemu nih singkat Pokoknya cerita. saya udah ancur-ancuran, sudah jatuh tertimpa tangga, ditinggalin suami, terus juga ditinggalin hutang yang bertumpuk-tumpuk. Nah. Satu lagi yang lebih parah, Apa tuh? diabaikan sama keluarga. Nah, oke. Sedangkan saya sudah tidak punya orang tua, Ya. ibu sudah nggak ada, bapak juga sudah nggak ada. Nah. Suami pula tidak ada, Bu. Jadi saya harus mengadu kemana? Ya, udah nih ketemu nih kesini nih akhirnya. Saya datang ke sini pada saat itu alhamdulillahnya Yang penting pasangan ada. belum ada. Belum ada Pak. Belum ada justru Pak ganteng. Terus Ya, itu tahun 2022 ketemu Pak Haji. ketemu Pak Haji pada Lebaran. Oke, apa petuahnya Pak Haji terhadap Mbak yang modelnya kayak gini? Awal saya datang ke sini, alhamdulillahnya saya benar-benar seperti privat karena tamu tidak ada. Karena pada saat itu hari raya libur semua. Oke. Saya datang sendiri bersama sama Pak sendiri. Dibilang lu mau muka berak gitu kan. Oh, oke. Dibilang muka berak bla bla Pak Haji, dan saya itu selain nyanyi, saya dagang. Oke. Ya kan? Saya ngadu sama Pak Haji, saya tuh kurang apa ya Pak Haji? Sebagai perempuan, sebagai istri, saya cari duit juga, saya kerja juga, gitu kan. Tapi setelah udah enak, itu mobil saya malah ditaikin sama selingkuhannya. Oh. Coba Bu. Nah itu apa tuh? Banget tuh. Pak Haji bilangnya apa tuh kamu Mbak? Pak Haji cuman bilang, Mbak, lepasin, ikhlasin, tapi paling utama maafin. Enak gak Bu kita yang disakitin? Coba, kita yang maafin gitu. Saya nggak bisa terima itu. Tapi anehnya, sebelum saya kesini selama setahun itu healing saya tuh sama teman-teman. Melupa biar nggak inilah, tapi penyakit juga Bu. Apa tuh Mbak? Ya, kocok-kocok itu gak gitu kan. Nah makanya itu harus pilih-pilih teman loh Bu ya. Jadi circle atau pertemanan yang namanya tetangga segala macam kalau udah mulai ngapain, nah itu tuh udah hati-hati. Itu. Nah. Biasa bego lu begini bla 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 gitu. Nah sekarang Pak Haji waktu itu apalagi yang disaranin Mbak? Setelah saya sudah kesini, alhamdulillah hutang-hutang saya sedikit demi sedikit terbayarkan. Dan yang dibilang suruh memaafkan, mengikhlaskan, saya belum terima. Abis gitu Pak Haji, dia yang nyakitin saya, tapi dia yang masih ngejar-ngejar saya, gitu kan. Maunya apa dia? Ya udah biarin aja, yang penting lu ikhlasin aja dulu, lu maafin aja dulu. Setelah saya maafin, biasanya kan kalau orang udah mantan itu benci, dendam, nggak mau ketemu ya Pak. Atau ibu yang nggak mau, kalau bapak mah masih mau aja kayaknya ya. Iya. Nggak mau kan ketemu, nggak mau sama sekali. Benci. Benar-benar cinta. Katanya begitu. Tapi tidak. Saya langsung kata Pak Haji, saya selalu apa saya ngomong Pak Haji, mantan saya pengen ketemu. Gimana Pak Haji? Temuin aja. Nanti dengan seringnya kita ketemu itu, jadi kita kan akan terbiasa. Padahal ini udah ketok palu kan? Padahal udah bisa, udah ketok palu, bla 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 bla. Tapi dengan sering ketemu itu, akhirnya saya biasa. Oh, jadi nggak lagi ini ya? Ya, rasa sakit cinta-cinta nggak ada lagi tuh? Enggak. Rasa cinta mungkin ada ya pada saat itu, tapi udah tidak yang gua bisa nih ngancurin rumah tangga lu juga gitu dendam. Karena lu kan masih ngejar-ngejar gue gitu. Tapi lama-lama setelah ketemu ya mungkin alhamdulillahnya sudah mempelajari ilmu RDAY. Jadi yang negatif itu sudah tidak saya pikirkan, tidak terlihat lagi di mata saya. Malah saya lihat lagi mantan lagi gue kok sekarang begini, kenapa gue bisa suka sama dia ya gitu. Jadi terlihat yang baik-baiknya mungkin ya, kalau misalkan, jadi kalau dia kelihatan maaf ya gitu. Gitu kan, kenapa gue bisa kayak gini, percaya banget sama dia. Makanya Bu ya, kita harus apa ya,
Ini positive thinking. Positive thinking benar, Ya. tapi kadang-kadang agak curiga juga. Laki yang tiap hari, aduh mama aku masih sayang banget. aku Tiba-tiba cinta itu, banget. tiba-tiba seperti selingkuh. itu kadang-kadang kan buat menutupi juga. Iya. Oh, jadi ibu harus waspada. Nah, Iya. tunggu Mbak, kita lanjutin bentar nih ke Pak Ganteng. Pak Ganteng, Oke. kalau sudah urusannya, kalau kata Pak Haji, udah lepasin aja, ini aja. Nah, kira-kira ada nggak diatur di agama kita itu? Kenapa kok orang udah kita sebelin, kok kita harus menerima gitu loh Pak? Gimana tuh Pak? Konsepnya ada di mana tuh? Kalau di Al-Quran atau mungkin kenapa Pak Haji bisa nyuruhnya kok udahlah biarin aja, kan kesel ya, kita kan kesel ya namanya sebagai perempuan. Nah itu konsepnya apa Pak kira-kira Pak? Ada nggak di agama kita Pak? Iya, kita kan ilmu RDAY kan harus Go. Itu doanya Nabi. Legowo itu artinya apa? Lapang dada, lapang dada, buka dadanya. Ini dadaku. Itu buka dada itu. Ini dadaku. Mana dadamu? Itu lapang dada. Itu doanya Nabi Musa. Gimana doanya Nabi Musa waktu mau datang ke Fir'aun? Robbi srohli sodri. Rob Allah, apa artinya? Lapangkan sodri, dadaku. Jadi itu memang sudah menjadi ajaran Al-Quran, dicontohkan untuk menghadapi musuh yang sangat kuat. Apa doanya Nabi Musa? Lapangkan dada, legowo. Apa yang hambatan yang kita hadapi, kunci utamanya adalah legowo, memaafkan. Itu legowo. Bahkan itu termasuk ilmu setan pun kuncinya juga legowo. Itu adalah ilmu setan, legowo itu. Justru itu ada namanya ilmu setan. Nah. Mau nyontoh setan? Enggak. Harus dicontoh. Harus dicontoh. Iya. Oh gitu. Ini nggak dipotong nih di TikTok nih. jangan nanti jangan ya. Iya. Maksudnya ada loh. Jadi Maksudnya gimana nih Pak? Kenapa setan iblis saat dilaknat oleh Allah karena tidak mematuhi perintah Allah, dilaknat oleh Allah menjadi makhluk yang terhina, terkutuk. Protes enggak? Enggak. Oh, Setan enggak iya, protes, iya. tetapi justru itu dia sampaikan, terima. Saya terima ketetapanmu Allah, tetapi saya punya 2-3 permohonan, punya Apa tuh, Pak? hajat. Dan 3-tiganya dikabulkan kontan oleh Allah. Maka kita kalau mau hajat kita bisa terkabul, diawali dengan kita legowo. Seperti ilmu setan tadi ya. Lapang dada. Dada. Seperti setan. Nah, Berarti saya setan gitu ya? iya. Seperti Setan. Oh ya Allah, Ya. ya Allah. Kenapa? Apa doanya dikabulkan oleh Allah? Doa yang pertama seperti doa Bapak Ibu sekalian, panjang umur, sehat. Kalau doa Bapak Ibu, sehat, panjang umur, panjang kesehatan, panjang 100 tahun sudah capek, sudah menjadi beban anak cucu, ya. Tapi setan mohon umur panjangnya kepada Allah, berikan tangguh kepada saya Allah untuk hidup sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dikabulkan langsung tidak oleh Allah, langsung dikabulkan, ditulis, diabadikan di Al-Quran. Iya, pasti kamu termasuk orang-orang yang panjang usianya sampai akhir zaman. Ada lagi? Ada. Saya mau punya follower yang sebanyak-banyaknya. Setan tuh. Iya. Jadi ngapain dia? Punya follower yang sebanyak-banyaknya. Nah itu kan YouTuber kita sekarang kan seperti setan mohonnya. Bagaimana punya follower, punya apa namanya Pak Nur?
subscriber yang banyak, yang jempolnya banyak, yang love-nya banyak, kan gitu ya, like-nya banyak, suka pada saya Allah, saya akan datangi, akan promosi terus kepada anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kiri maupun dari kanan. Semangatnya seperti itu. Mas Sidik, Siap. ada handphonenya